semakin kesini tokoh-tokoh yang dimunculkan levelnya semakin naik lagi. Bung Ege ini mantan rektor UGM. Ya, yang pertama saya selalu kalau bicara soal terlanjur di branding ijazah palsu ya. Walaupun sebetulnya mungkin saja proses sampai menuju ijazah itu yang dipersoalkan, bisa begitu kan? Tapi sudah terlanjur di branding ijazah palsu. Tapi saya selalu mau dengan gembira. Jadi waktu Anda sapa tadi saya senyum-senyum. Karena kalau kita di wisuda lagunya gembira. Gaudeamus igitur juvenes dum sumus. Artinya selagi Anda muda katanya bergembiralah. Waktu di wisuda kita kan relatif muda dong, ya kan? Setelah masa muda yang penuh keceriaan, setelah masa tua yang penuh kesukaran, maka tanah akan menguasai Anda. Saya mau ngomong filosofi begini, mestinya orang tuh gembira menunjukkan ijazahnya. Orang tuh gembira menunjukkan kapan dia ujian skripsi dan pengesahan skripsi maksud saya. Nah balik, karena ini belum ditunjukkan, akan ditunjukkan di pengadilan kalau diminta gitu ya. Walaupun lagu Gaudeamus tadi mengatakan enggak, tunjukin aja dengan penuh gembira. Saya saya malah nanti kalau mau diperpanjang saya bawa skripsi saya khusus malam ini ke TV One. Contohkan bagaimana bukan saya ingin nunjukin gini, sebelum Anda dapat ijazah, kurang lebih inilah yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi, maka Anda harus ujian skripsi. Di bawah tahun 2023 begitu tuh. Di atasnya ada katanya proyek akhir dan lain-lain. Tapi nah pada waktu pelan-pelan saya tanya sesuatu. Ingat tanggal berapa ujian skripsi enggak ya? Lupa tanggalnya kan? Tempatnya ingat? Ingat dong. Ingat dong. Tempat ujian skripsi ingat ya? Tanggal lupa. Tapi kemudian kita ingat bahwa di situ ada tanda persetujuan skripsi atau tanda pengesahan skripsi ditandatangan oleh pembimbing 1. Kalau saya itu Edward Pari, ada tanggalnya. Pembimbing 2. Saya nggak hafal. Oh, sampai bawah. Oh, saya bawa khusus kali ini. Maksud saya supaya selesai nih. Supaya selesai. Jadi ini saya ini tanda persetujuan skripsi. Panitia pembimbing skripsi tanggal 5 November 90, pembimbing 1 Edward Pari, 6 November 90, pembimbing 2 Mas Maniang, 12 November 90, kemudian Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Arintowati. Yang mau saya katakan adalah ini satu garis lurus. Kalau Anda pernah ujian skripsi, ya, lalu ada tanda pengesahan ujian skripsi, sesudah itu Anda dapat ijazah. Betul. Baru wisuda. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, barangkali itu yang sedang dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan Prof. Sofyan Effendi. Yang nggak tanggung-tanggung adalah mantan rektor, walaupun tidak pada tepat kurun waktunya bukan itu. Nah, cuma yang menjadi menarik, ini yang pertanyaan kan tadi, menjadi menarik karena itu ditarik. Jadi pernyataan ini kalau nggak ditarik nggak menarik. Jadi dia menjadi menarik karena ditarik. Kenapa ditarik? Mantan rektor loh. Saja ya. Menarik karena ditarik. Nah, ini guys, ini berita terbaru guys hari ini guys. Jadi seorang advokat senior yaitu Dr. Muhammad Taufik mengatakan ketika KPU menyerahkan legalisir ijazah Joko Widodo, ini adalah rahmat terbesar yang tersembunyi. Jadi ini bisa digulung semua guys, ya, bisa digulung semua ini. Yang pertama adalah tim sesnya Jokowi, yang kedua Joko Widodo, yang ketiga KPU, yang keempat Rektor UGM, yang kelima Wakil Rektor UGM, yang keenam Dekan Fakultas Kehutanan, dan yang ketujuh Sylvester Matutina, dan yang kedelapan yang mengaku apa tuh kemarin itu yang mengumpulkan ternak-ternak termul itu siapa namanya? Siapa namanya? Saya sudah lupa. Yang ada di bajunya di sini ditulis Ternak Mulyono, kan termul Mulyono. Siapa namanya? Saya sudah lupa. Itu bakal dikenakan pidana juga, guys. Ya, akan tergulung semua 8 orang ini, guys. Jadi termo yang lain-lain yang terlibat, yang mendukung, yang mendesak Roy Suryo, Rismon Dototifa kemarin itu supaya dipercepatkan mereka itu ditangkap ataupun dipidana, guys. Jadi mereka inilah yang akan dipidana, guys, bukan Rosario, guys. Ya, ini menurut pendapat Muhammad Taufik, guys. Nah, jadi kita tunggu aja, guys, bagaimana perkembangannya lagi.
Ya, gitu aja guys. Halo teman-teman nalar politik, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membedah sebuah isu yang kembali memanas dan menjadi obrolan hangat di tengah masyarakat, yaitu mengenai polemik keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Mulyono, serta bagaimana keterlibatan institusi besar seperti Universitas Gadjah Mada atau UGM dalam pusaran kasus ini. Isu yang tergulir oleh para pakar hukum dan tim investigator banyak pihak kerana hukum. Ya teman-teman nalar politik, mari kita telaah esensi dari perdebatan ini secara objektif dan mendalam. Mengapa isu ini sudah berjalan bertahun-tahun tidak kunjung mereda begitu saja, melainkan justru semakin menggelinding seperti bola salju? Jawabannya terletak pada transparansi. Jika sebuah kebenaran akademis itu nyata, seharusnya pembuktiannya mendatangkan kegembiraan dan kebanggaan, bukan justru ditarik alur dan atau ditutupi dari ruang publik. Disinilah kesadaran publik masyarakat diuji untuk melihat apakah hukum kita tajam ke semua arah atau tumpul ketika berhadapan dengan tembok kekuasaan. Jangan beranjak dulu, pastikan kalian menyimak analisis ini sampai selesai agar mendapatkan pemahaman tanpa sepotong-sepotong. Ya teman-teman nalar politik, masuk ke dalam pembahasan utama. Mari kita soroti analogi menarik yang disampaikan dalam forum diskusi mengenai filosofi kelulusan akademis. Secara universal, momen kelulusan dan kepemilikan ijazah adalah fase yang penuh dengan kegembiraan, di mana setiap alumni dengan bangga mengingatkan tanggal ujian skripsi, ruang sidang, hingga nama para dosen pembimbing yang menandatangani lembar pengesahan. Namun ironi terjadi ketika proses pembuktian sebuah ijazah presiden harus melalui drama persidangan dan tuntutan publik yang melelahkan. Kejanggalan mulai mencuat saat pihak-pihak yang berwenang memberikan pernyataan yang tidak sinkron. Ada klaim bahwa pemilik ijazah adalah lulusan sarjana kehutanan, sementara pembedaan lain memunculkan istilah atau format kelulusan dinilai tidak lazim untuk kurun waktu angkatan tersebut. Lebih lagi, advokat senior Dr. Muhammad Taufik menyebutkan bahwa penyerahan berkas fotokopi ijazah yang dilegalitas oleh KPU sebenarnya menjadi rahmat tersembunyi bagi para pencari keadilan. Dokumen resmi yang digunakan untuk pendaftaran pemilu tersebut kini menjadi bukti fisik yang bisa diuji secara forensik dan hukum. Kita terbukti ada manipulasi yang palsu dan konsekuensi hukumnya yang tidak main-main, dan bisa menggulung banyak pihak yang terlibat dan rantai birokrasi tersebut. Mulai dari dalam rantai birokrasi tersebut, oknum KPU hingga rektorat dari dekan fakultas terkait yang menandatangani verifikasi dokumen. Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa kebohongan publik di tingkat tertinggi kenegaraan bukan sekedar masalah administrasi, melainkan tindak pidana serius. Dampak dari polemik ini tidak hanya berimbas pada persoalan politik figur yang bersangkutan, melainkan juga menghantam reputasi akademis Universitas Gadjah Mada sebagai salah satu kampus tertua yang paling dihormati di Indonesia. Ketika jajaran rektorat termasuk rektor HUS saat ini mengeluarkan pernyataan yang membela keabsahan ijazah tanpa mampu meredam keraguan publik dan membukti digital atau fisik yang kredibilitas institusi menjadi taruhannya. Akibat banyak kalangan alumni dan mantan dosen UGM sendiri yang berbalik mengkritik keras sikap rektor karena mereka merasa nama baik alma mater mereka dikorbankan demi kepentingan publik pragmatis jangka pendek. Publik mulai khawatir bahwa intervensi kekuasaan telah merusak independensi dunia akademis yang seharusnya suci dan politik. Ya teman-teman nalar politik, mari kita bacakan komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa logikanya sederhana. Kalau memang ijazahnya asli dan sah, tunjukkan saja aslinya ke publik dan bawa ke persidangan dengan gembira. Ada juga teman kita yang berkomentar bahwa sangat disayangkan jika reputasi besar UGM yang dibangun puluhan tahun harus terseret dan hancur dalam polemik politik ini. Pihak kampus harusnya berdiri netral sebagai lembaga akademis, bukan menjadi temeng pelindung bagi kekuasaan. Ada juga teman kita yang berkomentar bahwa langkah KPU menunjukkan fotokopi legalisir itu sekarang menjadi bumerang karena berkas itulah yang akan diuji secara forensik oleh para ahli hukum. Ada juga teman kita yang berkomentar bahwa masyarakat sekarang sudah cerdas dan tidak lagi bisa dibohongi dengan narasi drama politik. Kasus ijazah ini adalah ujian berat bagi sistem hukum kita. Apakah hukum benar-benar menjadi panglima atau hanya sekedar alat penguasaan? Teman-teman, politik kesimpulan dari
keaslian ijazah ini bukan sekedar tentang selembar kertas kelulusan, melainkan tentang integritas sebuah bangsa, marwah institusi pendidikan tinggi, dan kepatuhan terhadap supremasi hukum. Ketika ruang publik terus memenuhi oleh keraguan dan bukti-bukti sanggahan yang belum terjawab secara tuntas, maka musisi tidak dipercaya dari masyarakat akan terus mengalir. Kita sebagai warga negara tentu berharap agar kasus ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang bersih, transparan, dan tanpa intervensi demi memberikan kejelasan sejarah bagi generasi masa depan agar ketika kita tidak jatuh ke dalam lubang ketidakpastian yang sama pada penipuan-penipuan mendatang. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyimak pembahasan mendalam ini sampai selesai, dan bagaimana pandangan kalian mengenai keterlibatan pihak kampus dan KPU dalam polemik hukum ini. Silakan tuliskan analisis argumen dan tanggapan kalian secara bijak di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan video ini agar lebih banyak orang yang teredukasi, dan subscribe untuk update informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Tetap kritis, tetap kawal keadilan, dan NKRI harga mati.